Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbay Firmansyah dengan NIM 2023 1035 0311 056. Terakan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit PMK. Pertama-tama, kenali penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Penyakit mulut dan kuku atau PMK atau Food and Mouth Disease atau biasa disebut dengan FMD adalah salah satu penyakit hewan yang sangat menular dan memiliki dampak besar terhadap sektor peternakan. PMK tersendiri disebabkan oleh virus dari famili Picornaviridae, genus Aptovirus. Virus ini sangat mudah menyebar, bahkan dapat bertahan di lingkungan luar tubuh hewan yang waktu cukup lama. PMK tersendiri menyerang hewan berkuku genap atau berkuku belah seperti kerbau, kambing, sapi, domba, dan babi, dan beberapa hewan liar seperti rusa dan gajah. PMK bukan penyakit zoonosis atau tidak menular ke manusia, namun dampaknya terhadap kesehatan hewan dan ekonomi peternakan sangat besar. Oleh karena itu, penting bagi peternak atau petugas kesehatan hewan dan masyarakat umum untuk mengenali gejalanya, memahami cara penularan, serta mengetahui langkah pencegahan dan penanganannya. Adapun gejala klinis pada PMK. Gejala klinis PMK cukup khas dan dapat dikenali dengan pengamatan visual terhadap kondisi fisik hewan. Beberapa gejala umum yang sering ditemukan antara lain yaitu pertama, lepuh atau luka di area mulut. Lepuh atau vesikel berisi cairan bening muncul di lidah, gusi, mulut, dan hidung. Dalam waktu singkat, lepuh ini bisa pecah dan berubah menjadi luka yang terbuka, yang sangat menyakitkan bagi hewan ternak. Hal ini menyebabkan hewan enggan makan atau sulit mengunyah dan tanpa lesu. Adapun juga air liur yang berlebihan atau biasa disebut dengan hipersalivasi. Akibat luka di mulut, produksi air liur meningkat. Air liur tampak menggantung dari mulut hewan dan terus menetes. Ini adalah gejala yang sangat umum dan mudah dikenali. Yang ketiga ada luka pada kaki dan kuku. Virus juga menyebabkan luka atau lesi di antara celah kuku, menyebabkan peradangan, pembengkakan, hingga pelepasan kuku. Akibatnya, hewan menjadi pincang, bahkan tidak bisa berdiri atau berjalan. Yang keempat, ada hewan tidak mau makan atau anoreaksi. Rasa sakit akibat luka di mulut dan kuku menyebabkan penurunan drastis pada nafsu makan pada hewan. Hewan menjadi lemah dan kehilangan bobot tubuh. Yang kelima ada demam tinggi. Pada fase awal infeksi, hewan menunjukkan demam tinggi yang kemudian diikuti oleh munculnya lepuh dan gejala lainnya. Adapun cara penularan pada PMK. PMK sangat mudah menular dan memiliki kecepatan penyebaran yang sangat tinggi, terutama dalam lingkungan padat ternak. 3 cara utama penularan virus PMK adalah yang pertama adalah kontak langsung. Hewan sehat yang bersentuhan langsung dengan hewan yang sakit dapat dengan mudah tertular. Penularan bisa terjadi melalui luka, air liur, susu, urin, feses, atau cairan lepuh yang pecah. Yang kedua, kontak tidak langsung. Melalui peralatan peternakan, kandang, pakan, ataupun kendaraan pengangkut, bahkan pakaian dan sepatu manusia yang sudah terkontaminasi virus
dapat menular. Virus ini dapat bertahan pada benda mati selama berhari-hari, tergantung suhu dan kelembapan. Yang ketiga ada penyebaran melalui udara. Dalam kondisi tertentu, terutama di daerah padat populasi hewan, virus PMK dapat menyebar melalui udara hingga radius lebih dari 10 km. Penyebaran udara ini sangat berbahaya karena sulit dikendalikan. Yang keempat, peran hewan tertular dalam penyebaran virus. Hewan yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku merupakan sumber utama penyebaran virus. Mereka bisa menyebabkan virus melalui air liur, susu, urin, kotoran, dan cairan dari lepuh yang pecah. Yang perlu diwaspadai, hewan yang sudah bisa menyebarkan virus 1-2 hari sebelum menunjukkan gejala klinis. Artinya, penularan bisa terjadi sebelum peternak menyadari bahwa hewannya itu sakit. Yang kelima ada dampak PMK terhadap peternakan. PMK sendiri menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, di antaranya penurunan produksi susu hingga 50-90% pada sapi perah. Penurunan berat badan pada sapi potong. Ada lagi kematian anak hewan yang masih muda karena memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Dan gangguan reproduksi seperti keguguran dan penurunan tingkat kebuningan, biaya pengobatan, dan pemusnahan massal. Larangan lalu lintas hewan dan penurunan aktivitas perdagangan ternak. Dampak psikologis pada peternak yang kehilangan sumber penghasilannya. Yang keenam, pencegahan dan pengendalian PMK. Yang pertama, langkah pencegahan, vaksinasi berkala pada hewan yang rentan. Isolasi hewan baru selama minimal 14 hari sebelum dicampur dengan hewan yang sudah di kandang. Desinfeksi rutin pada kandang, alat makan, minum, dan peralatan peternakan. Pembatasan lalu lintas hewan dan kontrol ketat pada area wabah. Higienitas manusia bersentuhan langsung dengan hewan, seperti cuci tangan, ganti pakaian, semprot desinfektan. Yang kedua, langkah penanganan jika terjadi wabah. Laporkan segera kepada dinas peternakan atau dokter hewan, atau bisa juga petugas veteriner. Isolasi hewan yang terinfeksi atau bisa disendirikan dengan hewan yang sudah di kandang lama. Lakukan desinfeksi menyeluruh. Bila perlu, dilakukan pemusnahan atau stamping out terhadap hewan yang positif dan kontak erat. Yang terakhir ada kesimpulan. Penyakit mulut dan kuku atau biasa disebut dengan PMK adalah penyakit hewan yang sangat menular dan bisa menyebar dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Dampaknya tidak hanya terhadap kesehatan hewan, tetapi juga ekonomi peternakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesadaran dan kewaspadaan peternak, petugas lapangan yang bekerja dalam kandang, dan semua pihak terkait sangat dibutuhkan. Deteksi dini dan laporkan cepat, pengendalian ketat adalah kunci dalam mencegah meluasnya wabah PMK di Indonesia.
Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.